Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun hanya dalam video virtual. Ya, kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah pada hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati, kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kata kita adik semua, adik-adik sekolah minggu di rumah berdiri. Kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan lihat betapa besar kasih Allah. Ya, adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan dengan Dia panggil nama saya. Adik-adik di rumah pernah tidak dituduh melakukan kesalahan, tapi adik-adik tidak pernah melakukannya? Ya, bagaimana perasaan adik-adik kalau dituduh seperti itu? Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk terus berbuat kasih dan sayang kepada semua orang. Ya, seperti firman-Nya, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ya, kita masih memuji nama Tuhan. Semuanya masih semangat? Ya, pasti masih dong. Kita puji nama Tuhan. Kita puji
Iya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah virtual kami hari ini. Tuhan tolong kami akan mendengarkan cerita Alkitab, biarlah kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Setelah Yesus ditangkap, ia dibawa menghadap imam besar. Lalu di situ berkumpul semua imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Petrus ikut sampai ke dalam halaman imam besar. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari-cari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dihukum. Tapi mereka tidak mendapatkan kesalahan Yesus. Orang-orang lain juga berusaha menyalahkan Yesus. Tapi yang mereka ucapkan tidak sama dengan yang diucapkan oleh temannya yang lain. Lalu beberapa orang berkata, Yesus ini bilang, "Aku akan menghancurkan bait suci buatan manusia, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Tapi tetap saja yang mereka katakan tidak sama dengan yang dikatakan oleh temannya yang lain. Imam besar itu lalu bangkit berdiri, lalu dia bertanya kepada Yesus, "Yesus, kau tidak mau jawab tuduhan orang-orang ini terhadap engkau?" Tapi Yesus diam saja. Lalu imam besar itu bertanya lagi pada Yesus, "Apakah kau ini Mesias, anak Allah?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat aku duduk di sebelah kanan Allah dan datang di tengah-tengah awan di langit." Imam besar itu kaget, lalu dia mengoyakkan pakaiannya. Dia merobek pakaiannya dan dia berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia sudah menghujat Allah. Dia harus dihukum. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu orang-orang itu yang ada di situ memutuskan untuk menghukum Yesus. Lalu mulailah beberapa orang meludahi Yesus, menutupi mukanya, lalu meninjunya dan berkata, "Hai Nabi, coba tebak siapa yang memukulmu?" Hahaha. Malah para pengawal juga memukul dia. Amin firman Tuhan. Demikian cerita kita pada hari ini, dan pokok cerita kita adalah Yesus diadili karena kasih-Nya. Yesus diadili karena kasih-Nya. Adik-adik, cerita kita hari ini dari Markus 14 ayat 53 sampai 65. Markus 14 ayat 53 sampai 65. Mari kita baca sama-sama. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di dekat api. Imam-imam besar, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. "Kami sudah mendengar orang ini berkata,
Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun, kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita mendengarkan nats persembahan di Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. "Pujilah namanya yang mulia dan bawalah kurban ke dalam rumahnya." Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi "Karena Kasih-Nya Penuh." Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah virtual kami hari ini. Terima kasih untuk kami yang boleh diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Tuhan tolong juga teman-teman kami yang tidak punya kesempatan untuk beribadah seperti kami. Dalam halangan-halangan mereka, Tuhan senantiasa tetap memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk kami semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, dalam kegiatan kami, dalam sekolah kami untuk kami yang sudah sekolah, dalam permainan kami untuk kami yang masih kecil, dan dalam pekerjaan kami untuk yang sudah bekerja. Tuhan tolong kami semua dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Yang punya masalah, Tuhan juga hiburkan. Tuhan senantiasa kuatkan mereka. Teman-teman kami yang sedang berbahagia karena berulang tahun, Tuhan lengkapi sukacita mereka. Mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami yang sudah sekolah, saat kami belajar, walaupun banyak yang masih belajar secara daring, Tuhan tetap memberkati kami semua. Berikan ketekunan, kesabaran, kami boleh belajar dengan baik.
Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan tolong dan berkati senantiasa mereka dalam mendidik, dalam mengasuh kami, anak-anak Tuhan. Tuhan berkati juga guru-guru kami di sekolah, guru sekolah minggu kami, ibu pendeta, para majelis, dan semua yang bekerja dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati semua. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Tuhan menolong mereka semua, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk kegiatan kami minggu ke depan dan bahkan sepanjang kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Bapa di surga, dengarkan doa kami, jawablah. Doa ini kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semuanya kakak Intan ajak untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, kita menyanyikan tanda paku di tangan dan kaki. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan ya adik-adik. Selamat